Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Amalia Putrisam dari kelas H Akuntansi S1 dengan NIM 220901501110. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas pengantar akuntansi seri A dan seri B dengan nomor genap sesuai dengan NIM saya. S1 2A, Laporan Keuangan. Berikut ini adalah aset dan liabilitas Nadia Travel Agency pada akhir tahun berjalan 31 Desember 2016. Berikut saldo pendapatan dan beban selama tahun berjalan. Modal awal pemiliknya, Nadia Rahmawati pada tanggal 1 Januari 2016 adalah 670 juta. Selama tahun berjalan, ia menarik uang tunai 42 juta untuk kepentingan pribadi. Utang usaha 69.500, piutang usaha 285 juta, kas 190.500, pendapatan jasa 912.500, tanah 544 juta, beban lain-lain 6.400, beban sewa 36 juta, perlengkapan 5.500, beban perlengkapan 4.100, beban utilitas 28.500, beban upah 510 juta. Instruksi 1. Buatlah laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2016. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi pos pendapatan jasa dan beban-beban usaha untuk pelaksanaan operasional perusahaan. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau mengalami rugi. Nadia Travel Agency, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Pendapatan jasa. Di sini kita mengetahui bahwa pendapatan jasa senilai 912.500. Jadi kita masukkan 912.500. Kemudian beban upah sebesar 510 juta. 510 juta. Beban sewa 36 juta. Beban utilitas 28.500. Beban perlengkapan 4.100.000. Dan beban lain-lain 6.400.000. Kemudian kita menjumlahkan semua beban-beban ini untuk mendapatkan total beban. Di sini kita mendapatkan total beban senilai 585 juta. Kemudian, untuk mengetahui perusahaan laba atau rugi, kita mengurangkan pendapatan jasa dengan beban. Apabila pendapatan jasa lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba. Namun, apabila pendapatan jasa lebih kecil daripada total beban, maka perusahaan mengalami kerugian. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa perusahaan mengalami laba, dan kemudian kita akan mencari berapa total laba tersebut. Pendapatan jasa dikurang dengan total beban sama dengan 327.500. Laba neto Nadia Travel Agency adalah senilai 327.500. 2. Buatlah laporan ekuitas pemilik untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2016. Laporan ekuitas pemilik digunakan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik setelah terjadi transaksi-transaksi pada tahun yang berjalan saat itu. Nadia Travel Agency
laporan ekuitas pemilik untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Modal Nadia Rahmawati 1 Januari 2016. Perusahaan Nadia Travel Agency ini baru buka sehingga modalnya senilai 0. Kemudian Nadia Rahmawati melakukan investasi sebagai modal awal sebesar 670 juta. Jadi kita masukkan pada investasi 1 Januari 2016 670 juta. Laba neto Desember 2016. Dari laporan laba rugi yang kita buat sebelumnya, kita mengetahui bahwa labanya sebesar 327.500.000. Kita jumlahkan 670 ditambah 327.500 sama dengan 997.500. 997.500 dikurangi dengan penarikan atau PREV sebesar 42 juta untuk kepentingan pribadi. 42 juta dikurang 42 sama dengan 955.500. Dijumlah tetap 955.500. Jadi modal Nadia Rahmawati pada 31 Desember 2016 adalah sebesar 955.500. Nomor 3, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2016. Nadia Travel Agency, laporan posisi keuangan 31 Desember 2016. Aset. Yang termasuk aset di sini adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, dan tanah. Kas senilai 190.500. 190.500. Piutang usaha 285 juta. Perlengkapan 5.500.000. Dan tanah 544 juta. Kita jumlahkan total asetnya 190 ditambah 285 ditambah 5,5 tambah 544 sama dengan 1.025 juta. 1.025 juta. Nah, total aset di sini harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. 1.025 juta rupiah. Kita hitung utang usahanya sebesar 69.500. Kemudian modal yang kita dapat sebelumnya dari laporan ekuitas pemilik sebesar 955.500. Kita jumlahkan keduanya. Rp1.025 juta. Di sini kita mengetahui bahwa total aset dan sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Berarti laporan posisi keuangannya telah balance. Kemudian nomor 4, pos apakah yang muncul baik dalam laporan ekuitas pemilik maupun dalam laporan posisi keuangan? Jadi, pos yang muncul baik dalam laporan ekuitas pemilik maupun dalam laporan posisi keuangan adalah modal Nadia Rahmawati per 31 Desember 2016 sebesar 955.500.
S14A Transaksi Laporan Keuangan. Jadi pada tanggal 1 Juli 2016, Ari Saputra mendirikan Saputra Property. Ari melakukan transaksi berikut ini selama bulan Juli. Jadi ada transaksi dari A sampai I. Instruksinya: 1. Tunjukkan pengaruh setiap transaksi dan saldo setelah terjadinya transaksi dengan menggunakan tabel berikut. Ini tabelnya. Yang transaksi A: membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 25 juta dari dana pribadi. Di sini laporannya dalam ribuan rupiah. Yang A: membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 25 juta dari dana pribadi. Berarti aset berupa kas bertambah 25 juta. Kemudian modal Ari Saputra juga bertambah 25 juta. Transaksi B: membeli perlengkapan kantor secara kredit 1.850.000. Perlengkapan kantor bertambah 1.850.000 secara kredit, berarti utang sebesar 1.850.000. Kemudian C, transaksi C: membayar kreditur untuk melunasi utang usaha sebesar 1.200.000. Jadi membayar utang usaha sebelumnya sebesar 1.200.000. Jadi kas berkurang sebesar 1.200.000. Dan utang usaha juga berkurang 1.200.000. Kemudian saldo: $25 dikurang 23 juta. Saldo kas 23.800.000. Perlengkapan 1.850.000. Utang usaha 650.000 dan modal 25 juta. Kemudian transaksi D: menerima kas atas komisi penjualan 41.500.000. Berarti kas bertambah 41.500.000 dan juga komisi penjualan bertambah 41.500.000. Kemudian saldo kas. Saldo kas 65.300.000. Perlengkapan 1.850.000. Utang usaha 650.000. Modal 25 juta. Dan komisi penjualan 41.500.000. Kemudian transaksi E: membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan berjalan sebesar 3.600.000. Berarti kas berkurang 3.600.000. Dan juga beban sewa 3.600.000. Saldo $61.700.000. Perlengkapan 1.850.000. Utang usaha 650. Modal 25 juta. Komisi penjualan 41.500.000 dan beban
3.600.000. Kemudian transaksi F, menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Kas berkurang 4 juta. Kemudian price 4 juta. Saldo Rp57.700. Perlengkapan 1.850.000, utang usaha 650.000, modal 25 juta, price 4 juta, komisi penjualan 41.500.000, dan beban sewa 3.600.000. Kemudian transaksi G, membayar beban kendaraan bulan berjalan 3.050.000, termasuk beban sewa dan beban lain-lain 1.600.000. Beban kendaraan ditambah beban lain-lain tambah dengan 4.650.000. Kas berkurang 4.650.000. Kemudian beban kendaraan 3.050.000 dan beban lain-lain 1.600.000. Saldo Rp3.050.000. Kemudian transaksi H, membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Berarti kas berkurang 5 juta. Dan beban gaji 5 juta. Saldo Rp48 juta. Beban gaji 5 juta. Kemudian transaksi I. Setelah dihitung, sisa perlengkapan sebesar 950. Berarti biaya perlengkapan yang digunakan adalah 900. Berarti perlengkapannya telah berkurang 900. Dan beban perlengkapan 900. Saldo Rp150.
Jadi, inilah pengaruh setiap transaksi dan saldonya setelah terjadinya transaksi. Saldo kas sebesar 48.050.000, perlengkapan 950.000, utang usaha 650.000, modal 25 juta, prive 4 juta, komisi penjualan 41.500.000, beban gaji 5 juta, beban sewa 3.600.000, beban kendaraan 3.050.000, perlengkapan 900, beban lain-lain 1.600.000. 2. Buatlah laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik untuk bulan Juli serta laporan posisi keuangan per 31 Juli. Saputra Properti laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Komisi penjualan. Dari tabel kita tahu komisi penjualan sebesar 41.500.000. Kita masukkan 41.500.000. Kemudian beban gaji sebesar 5 juta. Beban sewa 3.600.000. Beban kendaraan 3.050.000. Beban perlengkapan 900. Dan beban lain-lain 1.600.000. Kita jumlahkan semua beban. Rp14.150.000. Komisi penjualan dikurang total beban. Rp27.350.000. Jadi laba netonya sebesar 27.350.000. Saputra Properti laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Modal Aris Saputra 1 Juli 2016. Di sini kita tahu bahwa perusahaan Saputra Properti baru didirikan sehingga modal Aris Saputra pada 1 Juli 2016 sebesar 0. Kemudian Aris Saputra melakukan investasi pada 1 Juli 2016. Di sini sebesar 25 juta. Kita masukkan 25 juta. Laba neto Juli kita ambil dari laporan laba rugi. 27.350.000. Kita jumlahkan. Rp52.350.000 dikurangi penarikan atau prive. Prive-nya sebesar 4 juta. Dikurang 4 juta. Sama dengan 48.350.000. Jadi, modal Aris Saputra pada 31 Juli 2016 adalah sebesar 48.350.000. Saputra Properti laporan posisi keuangan 31 Juli 2016. Aset kas sebesar 48.050.000. Perlengkapan 950.000.
Kita jumlahkan. Sama dengan 49 juta. Jadi total aset harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Kita cari liabilitas dan ekuitasnya. Utang usaha 650.000. Dan modal kita gunakan dari laporan ekuitas pemilik. Modal pada 31 Juli 2016 sebesar 48.350. Kita jumlahkan. Sama dengan 49 juta. Di sini kita lihat bahwa total aset dan sama dengan total liabilitas dan ekuitas, sehingga laporan posisi keuangan Saputra Properti sudah balance. S16A, jumlah yang hilang dari laporan keuangan. Laporan keuangan akhir bulan saat pertama kali operasi dari Wahyu Properti adalah sebagai berikut. Wahyu Properti, instruksinya, dengan menganalisis keterkaitan antara 4 laporan keuangan, hitunglah nilai A sampai Q. Wahyu Properti, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Pendapatan jasa sama dengan A. Untuk mendapatkan pendapatan jasa, kita tinggal menjumlahkan total beban dengan laba neto. Total bebannya 475 juta ditambah dengan laba neto 275 juta sama dengan 750 juta. Karena pendapatan jasa dikurang dengan total beban sama dengan laba neto, sehingga kita melakukan sebaliknya. Total beban ditambah dengan laba neto sama dengan pendapatan jasa. Kemudian di sini B, beban perlengkapan. Untuk mencari beban perlengkapan, kita tinggal menjumlahkan yang diketahui, kemudian dikurang dengan total beban. Dari situ kita akan mendapatkan nilai B atau beban perlengkapan. $475. Di sini kita tahu bahwa total nilai B adalah 30 juta. Jadi A dan B telah terjawab. Kemudian Wahyu Properti, laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Modal Wahyu Rahman 1 April 2016. Itu adalah soal untuk C. Nah, jadi karena kita ketahui bahwa Wahyu Properti ini adalah laporan keuangan saat pertama kali operasi, maka kita tahu bahwa modal awalnya sama dengan 0. Investasi 1 April 2016 sebesar 375 juta. Laba neto April D, ini soal yang D, kita dapat dari laporan laba rugi sebelumnya sebesar 275 juta. Kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai E. $650 juta dikurangi penarikan sebesar 125 juta. Di sini kita akan mengetahui nilai F, yaitu kenaikan pada ekuitas pemilik. Kenaikan pada ekuitas pemilik atau F sama dengan 525 juta.
Maka modal Wahyu Rahman 30 April 2016 atau G sama dengan C ditambah F sama dengan 525 juta. Wahyu Properti, laporan posisi keuangan 30 April 2016. Di sini aset, kas, perlengkapan tanah sudah diketahui nilainya. Sekarang kita tinggal menghitung total aset atau untuk mendapatkan nilai H. Kita jumlahkan semuanya. Jumlahnya adalah 625 juta. 625 juta. Maka total aset harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kemudian liabilitas utang usaha sudah diketahui sebesar 100 juta. Kemudian ekuitas pemilik modal Wahyu Rahman. Ini kita ketahui dari laporan ekuitas sebelumnya yaitu sebesar 525 juta. Kita jumlahkan total liabilitas dan ekuitas. Sama dengan 625 juta. Jadi kita ketahui bahwa total aset sama dengan total liabilitas dan ditambah ekuitas sebesar 625 juta. Sehingga laporan posisi keuangan Wahyu Properti sudah balance. Wahyu Properti laporan arus kas untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Arus kas dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan. Kas diterima dari pelanggan berarti pendapatan jasa yaitu sebesar 750 juta. Kemudian dikurangi pembayaran kas untuk beban operasi dan kreditur. Kita kurangi 750 juta dikurang 387 sama dengan 362.500. Arus kas dari aktivitas investasi. Pembayaran kas untuk pembelian tanah. Kita tahu dari laporan posisi keuangan nilai tanah adalah sebesar 150 juta. Sini 150 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas diterima sebagai investasi oleh pemilik. Investasi awal pemilik yaitu sebesar 375 juta. Dikurangi penarikan kas oleh pemilik, price-nya 125 juta. Kita kurangi. Sama dengan 250 juta. Terus arus kas neto dari saldo kas per 30 April 2016. 362.500 dikurang dengan 150 juta karena merupakan pembayaran kas, berarti kas berkurang. Ditambah 250 juta sama dengan 462.500. Jadi arus kas neto dari saldo kas per 30 April sebesar 462.500 sama dengan total kas pada laporan posisi keuangan 462.500. S12B laporan keuangan. Berikut ini adalah aset dan liabilitas wisata travel service
pada akhir tahun berjalan 30 April 2016. Berikut saldo pendapatan dan beban selama tahun berjalan. Modal awal pemiliknya Muhammad Andika 180 juta pada tanggal 1 Mei 2015. Selama tahun berjalan, ia menarik uang tunai 40 juta untuk kepentingan pribadi. Utang usaha 25 juta, piutang usaha 210 juta, kas 146 juta, pendapatan jasa 875 juta, beban lain-lain 15 juta, beban sewa 75 juta, perlengkapan 9 juta, beban perlengkapan 12 juta, beban pajak 10 juta, beban utilitas 38 juta, beban upah 525 juta. Instruksi 1. Buatlah laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada 30 April 2016. Wisata Travel Service, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2016. Pendapatan jasa 875 juta. Beban upah 525 juta. Beban sewa 75 juta. Beban utilitas 38 juta. Beban perlengkapan 12 juta. Beban pajak 10 juta. Beban lain-lain 15 juta. Kita jumlahkan total bebannya. Total bebannya adalah 675 juta. Kemudian kita kurangkan pendapatan jasa dengan total beban. Rp200 juta. Jadi, laba neto wisata travel service sebesar 200 juta. 2. Buatlah laporan ekuitas pemilik untuk tahun berjalan yang berakhir pada 30 April 2016. Wisata Travel Service, laporan ekuitas pemilik untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2016. Modal Muhammad Andika pada 1 Mei 2015. Karena perusahaannya baru dibuka, jadi modalnya sebesar 0. Investasi 1 Mei 2015 yaitu sebesar 180 juta. Kita masukkan 180 juta. Kemudian laba neto April 2016 kita dapat dari laporan laba rugi sebelumnya sebesar 200 juta. Kita jumlahkan 380 juta. Dikurangi dengan penarikan atau prive untuk kepentingan pribadi sebesar 40 juta. Jadi kenaikan pada ekuitas pemilik sebesar 340 juta. Sehingga modal Muhammad Andika pada 30 April 2016 sebesar 340 juta. Tiga, buatlah laporan posisi keuangan per 30 April 2016. Wisata Travel Service, laporan posisi keuangan 30 April 2016. Aset, yang termasuk aset di sini kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Nilai kas sebesar 146 juta. Kita masukkan. Piutang usaha 210 juta. Perlengkapan 9 juta. Kita jumlahkan seluruh aset. 140 juta. Sama dengan 365 juta.
Jadi total aset harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kemudian kita masukkan utang usaha sebesar 25 juta. Ekuitas pemilik yaitu modal Muhammad Andika kita ambil dari laporan ekuitas pemilik sebelumnya yaitu sebesar 340 juta. Kemudian kita jumlahkan. Sama dengan 365 juta. Dari sini kita lihat bahwa total aset sudah sama dengan total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 365 sehingga laporan posisi keuangan wisata travel service sudah balance. Nomor 4, pos apakah yang muncul baik dalam laporan laba rugi maupun dalam laporan ekuitas? Jadi, pos yang muncul baik dalam laporan laba rugi maupun dalam laporan ekuitas pemilik adalah laba neto bulan April 2016 yaitu sebesar 200 juta. S14B, transaksi laporan keuangan. Pada tanggal 1 April 2016, Maria Renata mendirikan Cemara Property. Maria melakukan transaksi berikut ini selama bulan April. Jadi ada transaksi dari A sampai I. Instruksinya, tunjukkan pengaruh setiap transaksi dan saldo setelah terjadinya transaksi dengan menggunakan tabel berikut ini. Ini tabelnya. Tabel tersebut dalam ribuan rupiah. Transaksi A, membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 24 juta dari dana pribadi. Jadi kas bertambah 24 juta dan modal bertambah 24 juta. B, membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan berjalan sebesar 3.600.000. Yang B, sewa kantor, berarti kas berkurang 3.600.000. Beban sewa 3.600.000. Saldo 24 juta dikurang 3.600.000 sama dengan 20.400.000. Transaksi C, membayar beban kendaraan bulan berjalan 1.350.000 termasuk beban sewa dan beban lain-lain 600.000. 1.350 ditambah 600. Kas berkurang 1.950. Kemudian beban kendaraan 1.350. Dan beban lain-lain 600. Saldo 1 saldo kas 18.450. Kemudian transaksi D, membeli perlengkapan kantor secara kredit 1.200.000. Secara kredit berarti utang. Perlengkapan kantor bertambah 1.200.000. Dan utang usaha bertambah 1.200.000. Yang E, menerima kas atas komisi penjualan 19.800.000. Pendapatan berarti kas bertambah 19.800.000. Komisi penjualan 19.800.000.
saldo, Rp38.250.000. Transaksi F, membayar kreditur untuk melunasi utang usaha sebesar 750. Berarti kas berkurang 750. Dan utang usaha berkurang 750. Saldo, Rp37.500.000. Rp1.200.000 dikurang 750 dengan 450. Transaksi G, membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Kas berkurang 2.500.000. Beban gaji 2.500.000. Saldo, kita kurangi. Rp35 juta. Kemudian transaksi H, menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 3.500.000. Berarti ini prive. Kas berkurang 3.500.000. Kemudian prive 3.500.000. Saldo, Rp31.500.000. Kemudian transaksi I. Setelah dihitung, sisa perlengkapan sebesar 300. Berarti biaya perlengkapan yang digunakan selama bulan April adalah 900. Perlengkapan yang terpakai sebesar 900. Jadi, perlengkapan dikurang 900. Kemudian, beban perlengkapan 900. Saldo, jadi inilah pengaruh setiap transaksi dan saldo setelah terjadinya transaksi. Kas sebesar 31.500.000, perlengkapan 300, utang usaha 450, modal Maria Renata 24 juta, prive
Maria Renata 3.500.000, komisi penjualan 19.800.000, beban sewa 3.600.000, beban gaji 2.500.000, beban kendaraan 1.350.000, beban perlengkapan 900.000, beban lain-lain 600.000. 2. Buatlah laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik untuk bulan April serta laporan posisi keuangan per 30 April. Cemara Properti, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Komisi penjualan dari tabel nilainya sebesar 19.800.000. Kita masukkan. Kemudian beban sewa 3.600.000. Beban gaji 2.500.000. Beban kendaraan 1.350.000. Beban perlengkapan 900.000. Dan beban lain-lain 600.000. Kita jumlahkan seluruh beban untuk mengetahui total beban. Total beban adalah 8.950.000. Kita kurangi komisi penjualan dengan total beban. Sama dengan 10.850.000. Jadi, laba neto Cemara Properti adalah sebesar 10.850.000 rupiah. Cemara Properti, laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Modal Maria Renata 1 April 2016. Karena perusahaannya baru buka, jadi modalnya sebesar 0. Investasi 1 April 2016 berarti modal awalnya sebesar 24 juta. Kita masukkan 24 juta. Laba neto kita ambil dari laporan laba rugi sebelumnya sebesar 10.850.000. Kita jumlahkan. Jumlahnya 34.850.000. Dikurangi penarikan atau price sebesar 3.500.000. Kita kurangi. Sama dengan 31.350.000. Jadi, modal Maria Renata per 30 April 2016 sama dengan 31.350.000 rupiah. Cemara Properti, laporan posisi keuangan 30 April 2016. Aset ada kas dan perlengkapan. Kita masukkan asetnya sebesar 31.500.000. Kemudian perlengkapan sebesar 300. Kita jumlahkan. Rp31.800.000. Jadi total aset harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kita masukkan utang usahanya sebesar 450.000 dan modal Maria Renata yang sudah kita dapat dari laporan ekuitas pemilik sebesar 31.350.000. Kita jumlahkan. Sama dengan
Rp31.800.000. Dari sini kita bisa tahu bahwa total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas, sehingga laporan posisi keuangan Cemara Properti sudah balance. S16B, jumlah yang hilang dari laporan keuangan. Laporan keuangan akhir bulan saat pertama kali operasi dari Balat Properti adalah sebagai berikut. Balat Properti laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Mei 2016. Pendapatan jasa diketahui sebesar 400 juta. Beban upah tidak diketahui. Jadi untuk mengetahui beban upah, kita menjumlahkan seluruh beban yang diketahui, kemudian dikurangi dengan total beban. Jadi kita ketahui beban upah sebesar 203.200.000. Kemudian laba neto kita dapatkan dengan mengurangi pendapatan jasa dengan total beban. 112 juta. Balat Properti laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Mei 2016. Modal Iksan Kamil 1 Mei 2016. Karena ini perusahaannya baru dibuka, maka modal awalnya sebesar 0. Investasi 1 Mei 2016 tidak diketahui, tapi dapat kita ketahui dari laporan arus kas. Di sini, kas diterima sebagai investasi oleh pemilik sebesar 160 juta. Jadi kita kasih masuk 160 juta. Kemudian laba neto Mei 2016 sebesar 112 juta. Kita jumlahkan sama dengan 272 juta. Dikurangi penarikan. Di sini penarikan bisa kita ketahui melalui laporan arus kas. Penarikan kas oleh pemilik sebesar 64 juta. 64 juta. Kita kurangi sama dengan 272 dikurang 64 sama dengan kenaikannya 208 juta. Jadi modal Iksan Kamil 31 Mei 2016 sama dengan 208 juta. Balat Properti laporan posisi keuangan 31 Mei 2016. Aset kas diketahui sebesar 123.200.000, perlengkapan 12.800.000, tanah tidak diketahui. Tanah bisa kita ketahui melalui laporan arus kas. Di sini pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 120 juta. Jadi kita kasih masuk 120 juta. Kemudian kita jumlahkan seluruh total aset. Sama dengan sama dengan 256 juta. Jadi total aset ini harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Utang usaha sudah diketahui 48 juta. Kemudian modal Iksan Kamil kita ambil dari laporan ekuitas pemilik sebesar 208 juta. Kita jumlahkan
256 juta. Di sini kita bisa lihat bahwa total aset sudah sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas, sehingga laporan posisi keuangan Balad Properti telah balance. Kemudian, Balad Properti laporan arus kas untuk bulan yang berakhir pada 31 Mei 2016. Arus kas dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan berarti pendapatan jasa, yaitu sebesar 400 juta. Kita masukkan 400 juta. Dikurangi pembayaran kas untuk beban dan kreditur. Kita kurangi 400 dikurang sama dengan 147.200. Arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 120 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas diterima sebagai investasi oleh pemilik 160 juta, dikurangi penarikan kas oleh pemilik 64 juta. Kita kurangi sama dengan 96 juta. Ya. Arus kas neto dan saldo kas per 31 Mei. Kita jumlahkan. Dikurang 120 juta. Ditambah 96 juta. Sama dengan 123.200. Di sini kita bisa lihat bahwa arus kas neto dan saldo kas per 31 Mei 2016 sama dengan kas pada laporan posisi keuangan, yaitu sebesar 123.200. Itulah penjelasan saya mengenai tugas pengantar akuntansi seri A dan seri B dengan nomor genap. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.